everyone, my name is Namain Melati with student ID 23412036 from class AKT 23A. In this session, I will be presenting a learning material that is both interesting and important for you to understand together. Here is the explanation. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur perilaku manusia agar kehidupan bermasyarakat berjalan tertib dan adil. Tanpa hukum, setiap orang dapat bertindak sesuka hati, sehingga muncul kekacauan dan ketidakpastian. Dalam konteks modern, hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga mencakup hubungan ekonomi, bisnis, dan pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum menjadi dasar bagi setiap sosial, ekonomi, dan profesional, termasuk dalam dunia bisnis yang penuh dengan perjanjian dan transaksi. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan norma atau peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan memiliki sanksi tegas bagi pelanggarannya. Menurut Sujono Sukanto 1982, hukum adalah keseluruhan peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo 1990 menyatakan bahwa hukum adalah norma yang mengatur perilaku manusia sebagai anggota masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan sosial. Kedua pendapat ini menegaskan bahwa hukum memiliki sifat mengikat, memaksa, dan berorientasi pada keturunan sosial. Hukum memiliki beberapa unsur penting yang membedakannya dari norma sosial lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo 1990, unsur-unsur hukum yaitu meliputi yang pertama, adanya peraturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua, bersifat memaksa, artinya setiap orang wajib mematuhi. Yang ketiga, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Dan yang keempat, memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggar. Kemudian yang kelima, bertujuan menciptakan keadilan dan ketertiban. Jadi, unsur-unsur ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya pedoman moral, melainkan sistem normatif yang dijaga oleh negara agar kehidupan sosial berjalan tertib dan adil. Fungsi dan tujuan hukum. Menurut Sujono Sukanto 1982, fungsi utama hukum adalah menjaga ketertiban, memberikan keadilan, dan melindungi hak-hak masyarakat. Sementara menurut Satcipto Roharjo 2000, hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembaruan sosial, yaitu law as a tool of social engineering. Dengan hukum, perubahan sosial dan ekonomi dapat diarahkan secara terkendali. Tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Redbach, mencakup nilai utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Nah, ketiganya ini harus seimbang agar hukum dapat ditegakkan dengan baik. Hukum bisnis adalah cabang dari hukum yang mengatur kegiatan dalam dunia perdagangan dan ekonomi. Menurut Munir Fuandi 2014 dalam bukunya Hukum Bisnis, dalam teori dan praktek, hukum bisnis merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan yang berkaitan dengan produksi, pertukaran, serta jasa. Dengan kata lain, hukum bisnis mengatur bagaimana hubungan hukum terbentuk antara pelaku usaha, baik dalam bentuk perjanjian, kontrak, maupun tanggung jawab hukum dalam kegiatan ekonomi. Tujuan dan peran hukum bisnis. Tujuan utama hukum bisnis adalah untuk menciptakan keamanan, kepastian hukum, dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Hukum bisnis memastikan agar transaksi antar pelaku usaha berlangsung secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu,
hukum bisnis juga berfungsi sebagai alat pengendali dalam menghadapi penyimpangan atau kecurangan di dunia usaha, seperti monopoli, penipuan, atau pelanggaran kontrak. Dengan adanya hukum bisnis, kepercayaan investor dan konsumen dapat terjaga sehingga mendorong iklim ekonomi yang sehat dan kompetitif. Tujuan dan peran hukum bisnis. Tujuan utama hukum bisnis adalah untuk menciptakan keamanan, kepastian hukum, dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Hukum bisnis memastikan agar transaksi antar pelaku usaha berlangsung secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hukum bisnis juga berfungsi sebagai alat pengendali dalam menghadapi penyimpangan atau kecurangan di dunia usaha, seperti monopoli, penipuan, atau pelanggaran kontrak. Dengan adanya hukum bisnis, kepercayaan investor dan konsumen dapat terjaga sehingga mendorong iklim ekonomi yang sehat dan kompetitif. Sumber hukum bisnis di Indonesia berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Beberapa diantaranya meliputi yaitu yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu KUH Perdata, di mana KUH Perdata ini mengatur hukum perjanjian dan perikatan. Kemudian yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD. KUHD ini mengatur perdagangan, perusahaan, dan kegiatan niaga. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sumber hukum tersebut menjadi dasar operasional bagi setiap kegiatan bisnis di Indonesia. Hukum bisnis dalam praktik. Dan dalam praktiknya ini, hukum bisnis itu berperan penting dalam mengatur hubungan antar pelaku ekonomi seperti perusahaan, lembaga keuangan, dan konsumen. Misalnya dalam proses kontrak bisnis. Nah, hukum mengatur hak dan kewajiban para pihak agar tidak terjadi one prestasi. Dalam pasar modal, hukum menjamin keterbukaan informasi dan kejujuran emiten. Sementara dalam perbankan dan investasi, hukum menjaga stabilitas sistem keuangan agar tidak merugikan masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum bisnis bukan hanya teori, tetapi praktik nyata dalam setiap kegiatan ekonomi. Untuk kesimpulannya, pada materi kali ini dan relevansinya bagi kami mahasiswa, yaitu di mana pemahaman mengenai hukum dan hukum bisnis sangat penting bagi kami mahasiswa, khususnya kami yang di bidang ekonomi, akuntansi, dan manajemen. Melalui pemahaman hukum, kami mahasiswa dapat memahami bagaimana sih aturan mengatur perilaku bisnis secara etis dan legal. Nah, hukum bisnis ini bukan hanya membatasi, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha. Sebagaimana ditegaskan oleh Munir Fuadi tahun 2014, yaitu yang menyatakan hukum bisnis harus menjadi paduan moral, dan legal agar dunia usaha dapat berkembang secara adil, beretika, dan berkelanjutan di era globalisasi. Thank you for watching this learning video until the end. See you again in the next session.